Nah, ini yang akan saya sampaikan adalah bantaian versi Fitri Galuh yang saya dapatkan dari beberapa guru saya. Kenapa saya bilang ini bantaian versi Fitri Galuh? Karena sekarang ini ada beberapa urutan bantaian yang seharusnya didulukan menjadi dikemudiankan, yang dikemudiankan didulukan gitu. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa ada hal-hal yang berbenturan dengan kepentingan mua, misalkan pengantinnya nanti harus ganti baju dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk kenyamanan pengantinnya, bahwa kalau misalkan udah naik ke pelaminan, kemudian turun dia harus naik dari ke pelaminan dengan memakai sinjang dan lain sebagainya, akan ribet gitu ya. Biasanya saya masih mentolerir dan masih mengikuti dengan rundown acara yang dibikin oleh para runners, karena saya tahu bahwa mereka yang bikin acara dan saya hanya judgement dari apa yang mereka rencanakan. Kok judgement sih, saya hanya melaksanakan dari apa yang mereka rencanakan. Tapi kalau misalkan kita bicara pakem, dan saya sudah bilang sebelumnya ke keluarganya bahwa ini harus pakem, urutan yang benar itu adalah pada saat sesudah akad itu pertama sungkem. Sungkem itu tidak termasuk bantaian, tapi memang selalu diawali dengan sungkem. Setelah sungkem itu harus turun si pengantin untuk sawer pengantin, gitu ya. Jadi setelah dia akad, dia memohon doa restu kepada orang tuanya, meminta maaf kepada orang tuanya, berterima kasih kepada orang tuanya, dia harus disawer dulu. Setelahnya disawer, baru dilakukan adat Sunda Bantayan yang di bawah. Dari mulai melem harupat, mincak endog, mepesken kendi, baru kita naikin lagi ke fuade untuk melakukan kuah pelingkung dan pabetok-betok bakakak. Nah, sekarang ini kan seringnya nih, kalau misalkan habis akad, kemudian kan foto dulu tuh, kebanyakan kan seperti itu ya, foto dulu dengan asumsi bahwa make up harus aman. Takutnya nanti pada saat sungkem dia nangis dan menjadi bleber dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian foto penyerahan mas kawin dan lain sebagainya. Jadi posisi si pengantin itu udah ada di voade gitu. Dengan pertimbangan itu maka beberapa WO dan beberapa MC memilih setelah sungkem itu langsung melaksanakan huap lingkung dulu gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini salah, enggak, silahkan gitu. Tapi kalau misalkan kita mau yang menuruti pakem, sebenarnya habis sungkem itu harusnya langsung disawer dulu, baru terakhir nanti setelah selesai melum harupa sampai dengan melepaskan kendi naik ke atas, baru kita melakukan buah pelingkung dan baru kita melakukan pentot-pentot bakakak. Mangga, itu pilihannya ada di teman-teman mana yang mau dipakainya gitu ya. Nah, yang pertama tadi saya bilang diawali dengan sungkem. Kenapa sih di Sunda itu harus sungkem gitu ya? Sunda itu memang sangat memegang teguh bahwa setiap anak yang akan melangkah ke episode pernikahan harus mendapatkan restu dari orang tuanya dan harus mendapatkan doa dari orang tuanya. Selalu disebutkan bahwa doa orang tua itu, ridho orang tua itu akan keluar, gitu ya. Akan menjadi jalan keluarnya ridho Allah. Itu yang selalu kita sebutkan dalam sungkem. Di sana kita ajak si pengantin itu untuk meminta maaf, gitu ya, atas segala kesalahannya, berterima kasih atas segala jerih payah orang tua dari mulai mereka dari mulai ada dalam kandungan kemudian dilahirkan, dan bahasanya memang amat sangat, kalau kalau menurut saya sih ya, bahasanya itu murwakanti gitu ya. Selalu pakainya murwakanti dan memakai silim siloka. Orang Sunda itu senang banget memakai perlambangan dalam hal menyampaikan sesuatu gitu ya. Ke siapa aja kita melakukan sungkem? Kalau saya sendiri memilih dari ibu ke bapak, kemudian setelah selesai ke ibu bapak kandung, baru mereka beralih ke ibu dan bapak mertuanya. Nah, perbedaan pada saat apa yang diucapkan ke ibu dan bapak dengan ke mertuanya. Kalau ke mertuanya selalu saya sendiri menyisipkan, memposisikan diri saya sebagai orang tuanya si perempuan misalkan, atau orang tuanya si laki-laki, selalu menyisipkan, menitipkan kepada ibunya gitu ya, atau bapaknya yang menjadi mertua, agar mereka bisa menerima anak baru yang dibawa oleh anak kandungnya untuk menjadi pasangan hidupnya sebagai anak sendiri. Artinya minta disayangi, dididik sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik anaknya sendiri gitu. Jadi kadang bahasa yang saya pakai misalkan gini, Ibu, parantos sumping, istri gelis pilihan tuang putra, anu ayana janten garwana.
Nedda ditampi ibu pun anak anu jenengan Fitri sareng sagala rupi kakirangan anak pang atiken pang didiken pun anak pikanya pika asih pun anak sakumaha salami ieu bapak kali ibu mikanya sareng mika asih katuang putra seperti itu gitu berbeda dengan kalau misalkan saya memimpin sungkem kepada orang tua di sana saya selalu memancing anak untuk apa ya bisa dengan tulus meminta maaf. Apalagi kalau misalkan sehari sebelumnya tidak dilakukan siraman gitu loh. Karena ini menjadi penting bahwa pada saat kita ingin ridho Allah, ridho orang tua dulu yuk yang kita dapatkan ya gitu. Kemudian setelah selesai ke orang tua kandung dan ke mertua, biasanya saya arahkan ke adik kakak. Jadi restu itu kan kalau menikah di Sunda itu tidak hanya pasangannya saja, tidak hanya person to person, tapi dua keluarga besar disatukan. Tidak hanya menyatukan kedua orang tuanya saja, tapi adik kakak, bibi, uak dan lain sebagainya itu harus menyatu. Jadi saya simpulkan kalau ke semuanya kan nggak mungkin. Jadi ke kedua orang tua, ke mertua dan juga ke adik kakak seperti itu kalau misalkan sungkem. Kemudian setelah sungkem baru dilakukan sawer gitu. Sawer ini kalau misalkan kita lihat dari apa hurufnya ada S A W E R gitu ya. S A itu sasahat, sasahat itu nasihat, W-nya itu adalah wasiat, pesan yang disampaikan. Kemudian E-nya itu adalah ilmu, R-nya itu rumah tangga. Jadi nasihat petuah yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang akan menjalani kehidupan rumah tangga yang dilakukan di Panyaweran. Panyaweran itu pekarangan halaman gitu ya eh, dilakukan oleh kedua orang tua dengan menaburkan atau ngalungkan beberapa hal yang di beberapa apa ada beberapa hal yang dialungin gitu ya dialungkan di antaranya ada beras di sana itu ya ada kunyit kemudian juga ada pandan ada permen dan juga ada uang seperti yang saya bilang di awal bahwa orang Sunda itu selalu mempunyai siloka jadi apa-apa dilambangkan gitu ya. Seperti kalau misalkan beras sama uang. Beras sama uang itu menunjukkan kekayaan, kesejahteraan. Jadi ini merupakan silokanya, merupakan lambangnya doa dari orang tua. Mudah-mudahan kedua anaknya ini akan kaya raya gitu ya. Cukup apa padinya, cukup lumbungnya gitu ya. Kemudian wawag imahna, lamun kata orang Sunda mempunyai rumah gitu ya. Kemudian dihormati, dipandang bagus oleh orang gitu. Itu apa analogi dari beras dan juga permen. Kemudian ada maaf beras sama uang. Kemudian ada permen. Ini silokan permen itu kan rata-rata manis ya walaupun sekarang ada permen yang asam, ada permen yang pahit apa eh, ada yang asam, ada yang pedas gitu ya. Tapi kebanyakan permen itu kan manis. Ini menggambarkan doa orang tua. Mudah-mudahan kedua anak yang baru menikah ini selalu mendapatkan manisnya hidup. Gitu. Kalaupun sekali-kali mendapatkan permen yang asam rasanya atau misalkan yang pedas rasanya nggak apa-apa. Namanya hidup kan tidak selalu harus manis. Tapi semoga dari abis pedas ya manis lagi gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kemudian ada kunyit. Kunyit itu kan kalau misalkan kita pakai itu nempel kuningnya itu ya. Ini melambangkan harapan dari orang tua kasih sayang, cinta yang ada, yang menyatukan anak-anaknya di satu ikatan pernikahan itu akan tetap terpupuk. Jadi cintanya itu abadi gitu loh maksudnya. Nah, pada saat sawer ada pilihan kawih ya, pilihan kawih yang dilantunkan pada saat sawer. Apakah setiap NC Sunda perempuan atau laki-laki itu harus bisa nyawer? Enggak wajib gitu ya. Karena biasanya dalam satu pernikahan itu kan ada prosesi upacara adatnya yang notabene di sana ada juru sekarnya gitu. Kalau misalkan di sana ada juru sekarnya, saya sendiri pun tidak pernah langsung nyawer. Saya selalu mempersilahkan juru sekar atau sinden atau juru mamaos yang ada di grup itu yang melakukan sawer setelahnya saya menerangkan mengenai apa itu sawer dan segala perintilannya gitu. Tapi kalau misalkan di hadapan pada suatu kondisi ternyata nggak ada upacara adatnya nih tapi pengen sawer mau nggak mau saya memaksakan diri untuk melaksanakan sawer. Biasanya lagu atau danding yang saya pilih, saya membukanya dengan kalau misalkan orang lain membukanya dengan raja, kemudian ada yang melanjutkannya dengan cerik rahwana, ada yang melanjutkannya dengan sinom degung, maaf. Tapi kalau saya sendiri memilih di awal itu saya memakai danding kunosari kalau saya sendiri atau langan sari.
Kemudian yang keduanya saya pakai apa? Hidung gitu ya. Saya pakai Cahaya Sumirat dulu. Jadi habis Punosari atau Langasari saya pakai Cahaya Sumirat, baru saya pakai Kidung. Kadang-kadang Kidung Pure, kadang-kadang saya pakai Payo gitu ya. Itu pilihan, tidak harus, tidak mutlak. Tapi kalau misalkan ditanyakan bedanya nih kalau